Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Akuntansi Sektor Publik, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik. Perkenalkan, saya Khairia Naswa. Saya Widya Rahmawati. Saya Syafira Mardestari. Happy watching! Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai teori akuntansi sektor publik, teknik-teknik akuntansi yang terdiri atas akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, dan akuntansi dana, serta basis akuntansi yang digunakan pada sektor publik meliputi basis kas, basis akrual, dan basis kas menuju akrual, dan juga sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik, yaitu single entry dan double entry. Teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan, apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa-hipotesa yang diuji kebenarannya. Nah, tujuannya itu ada 3. Yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang saat ini ada. Yang kedua, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang dilakukan. Yang ketiga itu memperbaiki praktik akuntansi di masa mendatang. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktik yang saat ini dilakukan. Hal ini terkait dengan upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, terdapat beberapa hambatan. Yang pertama itu ada objektivitas, yang kedua ada konsistensi, yang ketiga ada daya banding, keempat ada tepat waktu, kelima yaitu ekonomis dalam penyajian laporan, dan keenam ada materialitas. Yang pertama yaitu ada objektivitas. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Jadi hambatannya sering terjadi masalah objektivitas laporan kinerja oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Yang kedua yaitu konsistensi. Konsistensi adalah penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode berturut-turut. Tujuannya agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Jadi, agar tidak terjadi keterputusan, maka perlu konsistensi dalam menerapkan metode akuntansinya. Baiklah, yang ketiga yaitu daya banding. Laporan keuangan hendaknya dibandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Misalnya, instansi A membandingkan laporan keuangan tahun 2017-nya dengan laporan keuangan tahun 2018. Ini merupakan contoh dari dibandingkan antar periode waktu. Sedangkan membandingkan antar instansi lain yang sejenis yaitu instansi A membandingkan laporan keuangannya dengan laporan keuangan instansi B. Yang keempat yaitu tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka semakin baik untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan bisa saja disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Inilah yang menjadi hambatan dalam menyajikan laporan keuangan tersebut. 5. Ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Maka dari itu, kita harus meminimalisir laporan keuangan agar dia lebih rinci, singkat, dan jelas. Yang keenam ada materialitas. Suatu informasi dianggap material apabila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan berbeda. Baiklah, selanjutnya teknik-teknik akuntansi sektor publik.
Teknik-teknik akuntansi sektor publik terbagi menjadi 3. Yang pertama akuntansi anggaran, yang kedua akuntansi komitmen, dan yang ketiga akuntansi dana. Yang pertama yaitu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan secara sistematik dan kontinu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran tersebut. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. 2. Akuntansi komitmen. Sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen ini berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Tujuan dari akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Nah, agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Yang ketiga ada akuntansi dana. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vater tahun 1947 untuk tujuan organisasi bisnis. Sistem ini dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Akuntansi dana ada 2 jenis. Yang pertama ada dana yang dapat dibelanjakan. Digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintah. Yang kedua ada dana yang tidak dapat dibelanjakan. Untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal yang sifatnya mencari laba. Jenis ini digunakan pada organisasi bisnis. Selanjutnya yaitu basis dan sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Basis akuntansi keuangan sektor publik terdiri dari 3. Yang pertama ada basis kas, yang kedua ada basis akrual, dan yang ketiga ada basis kas menuju akrual. Sedangkan sistem pencatatan akuntansinya yaitu single entry dan double entry. 1. Basis kas. Pada penerapan akuntansi berbasis kas, pendapatan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Manfaatnya yaitu penerapan cash basis mencerminkan pengeluaran yang akrual, real, dan objektif. Cash basis ini mendasarkan konsep 2 pilar, yaitu 1. Pengakuan pendapatan, yang kedua ada pengakuan biaya. Kalau pengakuan pendapatan itu dilakukan pada saat organisasi menerima pembayaran tunai, sedangkan pengakuan biaya itu dilakukan pada saat sudah dilakukan pembayaran secara tunai. Yang kedua, basis akrual. Pengaplikasian basis akrual dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Dengan sistem ini, pendapatan dan biaya diakui pada saat hak diperoleh atau kewajiban terjadi, tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Yang ketiga yaitu basis kas menuju akrual. Pada masa transisi dari basis kas ke basis akrual, banyak entitas sektor publik menerapkan basis modifikasi yang sering kita sebut dengan cash toward accrual or cash transitioning to accrual. Dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah disebutkan bahwa basis kas menuju akrual mengakui atau mencatat pendapatan belanja dan pembiayaan berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik ada 2, yaitu single entry dan double entry. Sistem pencatatan single entry merupakan sistem catatan tunggal, artinya setiap transaksi dicatat di jurnal sekali.
Sedangkan double entry adalah pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan 2 kali, yakni pada sisi debit dan kredit. Seiring dengan semakin tingginya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, maka terjadi perubahan dari sistem single entry menjadi double entry. Jadi, dengan sistem double entry, maka dapat dilakukan pengukuran kinerja secara lebih akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Malam hari makan nasi, minumnya jus semangka. Kami tutup presentasi ini. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.